Sekarang ini sedang ramai dengan istilah P3K part-time atau P3K paruh waktu. Nah, teman-teman sekalian, mungkin yang baru mendengar atau mungkin pernah mendengar tapi belum paham, silahkan simak baik-baik video ini, simak sampai selesai agar teman-teman mungkin memahami dan tidak miskonsepsi ya, tidak salah menafsirkan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Silakan simak, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi di channel ini, dan kali ini seperti yang kita sampaikan di awal terkait dengan P3K paruh waktu atau P3K part-time. Jadi teman-teman sekalian, ini muncul dan mungkin teman-teman di media sosialnya, mungkin di Facebook, di YouTube, ya, kemudian di TikTok dan lain sebagainya, di platform-platform media sosial mungkin berseliweran tentang informasi P3K part-time. Ya, dan kerjanya seperti apa, gajinya berapa, dan lain sebagainya nanti kita akan bahas di video ini. Ya, tapi sebelum kita bahas, bagi teman-teman mungkin ya yang setuju terkait dengan P3K part-time ini, ya boleh tinggalkan di kolom komentar, atau kalau mungkin teman-teman tidak setuju juga boleh sampaikan juga di kolom komentar di bawah ini. Sebelumnya terkait dengan P3K part-time ini tentu muncul ya karena polemik atau di tanggal 28 November 2023 itu kabarnya sudah tidak ada lagi istilahnya atau yang namanya honorer, atau honorer dihapus ya, sudah tidak ada honorer. Nah, di sini pemerintah sudah merencanakan skema seperti yang kita bahas di awal tadi teman-teman sekalian ya. Yakni terkait dengan P3K part-time ini sesuai dengan penjelasan Kemenpan RB, ini dilansir dari Kompas ya. Di sini dari Kemenpan RB juga menjelaskan ya, ini ya di tahun 2023 mendatang ini, khususnya tanggal 28 ini ya, tidak boleh ada lagi ya tenaga non ASN ya ini. Dan juga berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 ini. Nah, dari awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000, ternyata di data 2,3 juta ya. Jadi sangat banyak sekali teman-teman sekalian ya. Nah, jadi dengan jumlah sebanyak itu ya, tentu pemerintah juga untuk menyiapkan skema baru untuk menyiasati agar honorer-honorer yang sudah mengabdi ya puluhan tahun mungkin ya, atau mungkin bertahun-tahun ya, mereka bisa terselamatkan. Nah, teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa P3K part-time ini atau P3K paruh waktu ini, bila dilansir dari CNBC Indonesia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas RUU ya, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN. Jadi teman-teman ya perlu diluruskan bahwa ini masih RUU teman-teman ya, masih RUU. Jadi teman-teman jangan terlalu terbawa dengan situasi ya, termakan hoax ya, sehingga teman-teman juga terkadang galau sendiri ya. Nah, tapi prinsipnya itu, jadi ini masih rancangan, masih digodok, masih disiapkan ya pemerintah ya. Dalam hal ini tentu pihak-pihak yang terlibat ya juga banyak sekali ya. Dan P3K paruh waktu ini ya, ini diungkapkan dari Komisi 2 DPR ini bahwa P3K paruh waktu ini ya diakomodir tenaga honorer di lingkungan pemerintahan baik pusat dan daerah ya yang terdampak kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 khususnya 28 November mendatang ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau yang termasuk masih di daerah ya, itu juga mudah-mudahan kalau memang ini terrealisasi ya, berarti teman-teman bisa terselamatkan, khususnya rekan-rekan yang masih honorer itu ya. Nah, menariknya lagi ini menjadi sebuah win-win solution ya. Kalau paruh waktu tentu anggaran gajinya tidak sama dengan full time ya, jadi meringankan anggaran negara ya. Di satu sisi para honorer ada kepastian dia bekerja di pemerintahan ya. Nah, jadi tetap bekerja di pemerintahan ya, namun ya penghasilannya atau gajinya ya tidak sebesar dari
yang full time gitu teman-teman ya. Ini berdasarkan CNBC Indonesia ya. Nah, kalau membahas tentang gaji ya, sebenarnya ini belum dibahas teman-teman ya, tapi sudah marak beredar informasi-informasi perlu kita jelaskan di sini teman-teman sekalian ya. Jadi pemerintah dan DPR juga belum membahas sebenarnya teman-teman ya, belum membahas ya ini. Kemudian berdasarkan aturan besaran gaji honorer di seluruh Indonesia ya yang telah ditetapkan Menteri Keuangan ini ya, aturannya besaran gaji honorer tertinggi ada di DKI ya, tertinggi ya. Nah, dan kemudian untuk pramubakti ya gaji tertinggi berada di Papua ini teman-teman ya. Ini jadi ini tidak bisa menjadi acuan, tidak bisa menjadi patokan bahwa gaji P3K part-time itu besarannya berapa-berapa. Jadi belum bisa menjadikan akurat sumber yang resmi istilahnya teman-teman ya. Dan untuk memperkuat terkait dengan P3K part-time tadi atau paruh waktu ini, istilah tersebut ya terdapat dalam daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang aparatur sipil negara atau disebut dengan DIM RUU yang beredar di kalangan honorer. Meski baru sebatas tercantum di DIM RUU ASN ini, berpeluang berubah setelah melalui serangkaian pembahasan ya. Dan istilah ini pun banyak yang sudah melakukan penolakan ya dari beberapa pimpinan forum honorer. Ini dilansir dari jpnn.com teman-teman sekalian ya. Nah, kalau teman-teman sekalian sendiri, Bapak Ibu, sahabat semua sendiri kira-kira ya terkait dengan P3K paruh waktu ini ya, apakah sekiranya sepakat, setuju, mungkin menjadi solusi win-win solution tadi ya, atau mungkin menurut Bapak Ibu sahabat semua ada ide-ide lain atau ada masukan-masukan yang seharusnya mungkin seperti ini ya, atau bagaimana? Boleh tinggalkan di komentar di bawah ini juga ya. Kalau terkait dengan P3K sendiri teman-teman sekalian, itu secara utuh, secara lengkap sudah diatur dalam peraturan pemerintah ya nomor 49 tahun 2018 ini teman-teman ya. Jadi di sini ada manajemen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Di sini dibahas lengkap ya terkait dengan P3K itu apa ya, tugasnya bagaimana, jenjang jabatan seperti apa, itu diatur lengkap di sini. Nah, apakah nanti P3K paruh waktu akan menjadikan peraturan pemerintah ini bahkan RUU atau Undang-Undang ASN yang sudah ada sebelumnya akan ada sebuah perubahan ya, atau seperti apa nantinya, tentu kita masih menunggu-nunggu juga untuk validasinya. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulan yang bisa kita tarik ya, jadi sebuah pola baru, skema baru ya, rencana baru pemerintah dengan P3K paruh waktu atau part-time ini apakah menjadi solusi untuk mengantisipasi terjadinya PHK massal ya, atau pemberhentian secara besar-besaran, karena sudah disampaikan juga ya, sudah digencarkan pemerintah juga bahwa di 28 November mendatang itu sudah tidak ada lagi istilahnya honorer gitu. Tapi perubahan kadang terjadi juga dengan cara cepat ya, tapi tidak tahu juga nanti, mudah-mudahan ini menjadi atau yang diputuskan nanti ya, karena ini juga masih banyak masukan-masukan dari forum-forum, dari beberapa organisasi-organisasi yang terkait ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan yang terbaik, apalagi kalau honorer guru itu kemarin sudah beredar di masyarakat ya, ada talenta guru, ada marketplace guru ya, dan lain sebagainya ya. Jadi polemik ini mudah-mudahan nanti bisa terpecahkan, bisa mencarikan solusi terbaik lah untuk teman-teman sahabat semuanya, khususnya yang berjuang di ASN ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya juga bisa tinggalkan di komentar. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi, P3K paruh waktu ini masih berupa RUU ya, jadi belum fix, belum final ya. Jadi teman-teman jangan terlalu terbawa suasana ya. Nanti apakah terrealisasi atau tidak, tentu kita sama-sama juga masih menantikan. Namanya RUU juga dulu ya marak yang namanya RUU guru dan dosen ya, dulu yang ramai tentang sertifikasi, tapi sampai saat ini juga tidak ada kabar ya. Mudah-mudahan nanti yang terbaik lah teman-teman sekalian ya. Sekian saja video kita malam ini, sampai jumpa di video kami yang lain, semoga sukses.